Shalom, Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan kalau kita saat ini boleh ketemu lagi di ibadah tengah minggu. Untuk kesekian kalinya kalau Tuhan berikan kesehatan yang prima buat setiap kita, hanya satu kata-kata yang keluar dari lubuk hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kita akan masuk dalam renungan tengah minggu, kita akan berdoa untuk mengawalinya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk Engkau yang ada di tengah-tengah kami Tuhan, melawat setiap kami, memberikan kami kesehatan, tetap kami boleh tumbuh dalam rohani kami, dalam jasmani kami, dalam pengenalan kami akan Engkau. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Tema renungan tengah minggu ini saya beri judul Damai Sejahtera dari Tuhan Yesus. Ya, damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Tentunya kalau Tuhan Yesus menunjukkan satu person yang betul-betul spesial ya, tertentu, bukan Tuhan yang lain ya, bukan T huruf kecil, bukan Allah yang lain ya, tapi Allah huruf besar yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita tahu bahwa kehidupan saat ini ya, pandemi belum selesai ya. Kita tahu di India begitu luar biasa melonjak ya. Hari ini katanya, hari-hari ini katanya sampai 300.000 per hari ya. Sampai orang meninggal itu keluarganya bawa kayu sendiri kemudian dibakar sendiri ya. Begitu parah. Dan ini berdampak kepada dunia juga Bapak Ibu ya. Sampai saat ini di Indonesia masih begitu diketati untuk hari lebaran ini, dan itu baik ya. Sebab memang kita harus waspada dengan satu pandemi yang luar biasa ini. Nah, kita tahu bahwa kehidupan ini penuh dengan gelombang ya. Kadang-kadang senang, kadang-kadang susah ya. Mungkin banyak kaum ibu, kaum bapak ibu, saudara sekalian saat ini yang boleh merasakan bahwa wah, kehidupan setahun terakhir ini banyak susahnya. Nah, mungkin ya. Tapi kita belajar sama-sama dari firman Tuhan yang tentang damai sejahtera ini ya. Kalau kita banyak susahnya ya, kalau kita banyak merasa semua beban itu adalah milik kita, punya kita harus menghadapi sendiri ya dengan kekuatan kita. Di tubuh ini ada yang namanya, katanya para ahli kesehatan, para dokter, namanya kortisol ya. Kalau ini namanya susah berkepanjangan ya, kemudian gelombang hidup yang sepertinya satu datang, dua menyusul, tiga sedang menunggu di depan mata begitu. Nah, kemudian ini akan menyebabkan hormon ini muncul dan kemudian kesehatan kita tidak akan tambah baik ya. Imun kita akan turun ya. Kemudian hormon kortisol ini menyebabkan gula bisa naik ya. Jantung bisa tidak baik ya. Dan sebagainya ya. Sangat melemahkan fisik kita ya. Tapi kalau kita menghadapi kehidupan ini yang memang kadang-kadang memang susah ya, memang banyak masalah. Tapi kalau kita hadapi dengan senang-senang, dengan santai, dengan pemikiran yang oke lah, semuanya Tuhan yang atur, Tuhan yang pimpin. Namanya ada hormon endorfin yang turun, dan hormon ini menyebabkan kesehatan kita bertambah Bapak Ibu ya. Imun kita naik ya, kesehatan kita bertambah baik, pastinya umur kita akan bertambah panjang ya, kaki masih bisa melangkah kemana-mana. Dan ada satu yang luar biasa ya. Ternyata itu semua kalau kita selidik Alkitab, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, maka satu-satunya hal ya yang bisa kita peroleh ya, yang kita bisa manfaatkan, kita bisa mendapatkan itu dengan gratis ya, dengan free ya, tidak bayar apa-apa. Hanya dari person yang namanya Tuhan Yesus Kristus ya. Dikatakan seperti ini dalam Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku, punya huruf besar Bapak Ibu. Ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Seberapa besar kita gelisah, seberapa besar kita gentar, seberapa besar kita khawatir, seberapa besar kita takut akan keadaan sekitar kita ya. Kekhawatiran, kegentaran ini selalu melingkupi setiap kali, kayak musuh yang ngintip terus ya. Ada apa-apa dikit, aduh kita merasa susah dan sebagainya. Tapi Tuhan ngomong seperti ini. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu ya. Damai sejahtera ku, damai sejahteranya Tuhan Yesus, ku berikan
kepadamu, kepada kita. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya. Kalau saya boleh menyampaikan renungan sore ini, khotbah sore ini, bukan berarti bahwa Pak Amos semuanya sudah selesai, semuanya dalam keadaan senang, gembira dan sebagainya. Enggak, Bapak Ibu. Sama. Posisi kita sama. Sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Sama-sama belajar untuk menggapai apa yang namanya damai sejahtera yang Tuhan berikan, yang Tuhan janjikan buat kehidupan kita. Ya. Saya seringkali kalau memang kesibukan saya, katakanlah mungkin dari Senin sampai Sabtu saya harus bekerja, kemudian Sabtu ada waktu lodang, waktu lebih saya manfaatkan untuk kemana-mana. Ya, mungkin bepergian dekat-dekat saat ini, nggak bisa jauh kan, mungkin ke Trawas, ke Pacet begitu ya. Kadang-kadang ya juga nginep di mall, di BTC. Tapi ternyata setelah semua selesai ya, kembali ke hari Senin, jujur aja, kembali ke hari Senin, maka namanya sumpek, namanya mangkelan ya, namanya khawatir juga ya. Kalau tokonya sepi ya, sehingga perputaran keuangan kurang bagus ya. Aduh, banyak hal yang datang dan itu menyebabkan damai sejahtera itu hilang, Bapak Ibu. Jadi posisi kita sama, jangan merasa bahwa Pak Amos lebih dari yang lain, tidak sama sekali. Bahkan saya merasa kurang dari Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu mungkin lebih bisa menghadapi kehidupan ini dengan lebih santai, lebih sederhana, lebih tidak ada menanggung rasa khawatir yang berlebihan. Puji Tuhan. Ya. Tapi bagaimanapun juga kita tetap belajar sama-sama. Kalau ini kita dapatkan, waduh, kehidupan ini akan lebih baik, kualitas kesehatan kita akan bertambah baik ya. Umur kita akan semakin bertambah panjang, kesehatan jantung kita akan semakin baik, semua penyakit menjauh, kaki kita masih dibawa kemana-mana, sampai tua kita masih tegak berdiri. Aduh, puji Tuhan. Siapa yang tidak kepingin? Nah, belajar sama-sama sore ini tentang damai sejahtera. Ya. Tuhan ngomong apa? Bahwa damai sejahtera yang Tuhan punya itu dikasih sama kehidupan kita. Ingat Bapak Ibu, ya. Ada pepatah Jawa yang katakan bahwa ning donya ini mung mampir ngombe, ya. Hidup kita ini cuma sebentar, ya. Katakanlah mungkin kita bisa mencapai 80-90 tahun, itu it's okay, bagus ya. Tapi kalaupun kita mencapai umur itu tapi tanpa keadaan yang menunjang, kesehatan yang jelek, kemudian kita hanya cuma bisa diam di kasur, kaki kita nggak bisa dibawa kemana-mana ya, buat apa hidup Bapak Ibu ya. Kalau dibandingkan, katakanlah mungkin kita bisa hidup 80 tahun, 90 tahun sehat, tapi kalau dibandingkan dengan kekekalan yang Tuhan kasih buat kehidupan kita ya, rumah Bapak yang kekal itu buat kehidupan kita ya, apa artinya cuma 80 sampai 90 tahun? Tidak ada artinya sama sekali, begitu pendek. Maka mengapa kalau kita bisa hidup 80-90 tahun ya, Mazmur katakan 70 dan kelebihannya hanya penderitaan ya. Kalau kita bisa mencapai itu ya, dengan keadaan yang baik, dengan keadaan yang mapan, dengan keadaan yang tidak ada rasa khawatir, takut dan sebagainya, kenapa tidak? Kalau kita mempunyai satu hal ini yang namanya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kita akan belajar sama-sama. Kita belajar pertama adalah apa sih yang jadi modal kita sehingga kita bisa bicara tentang damai sejahtera ya? Apa yang menjadi kekuatan kita sih? Nah, kalau kita tahu, satu, ini adalah janji Tuhan Yesus saja, bukan janjinya papa saya ya, bukan janjinya orang tua kita ya, bukan janjinya tokoh-tokoh pejabat yang mungkin menjadi teman-teman kita, teman koneksi kita, enggak ya. Tapi ini adalah janji Bapa yang luar biasa, yang begitu mengasihi kita, yang sudah digantung di kayu salib juta untuk semata-mata untuk mengasihi kehidupan kita, mengampuni dosa-dosa kita. Kalau dia berjanji, pasti enggak? Pasti. Modal kita itu Bapak Ibu. Kepastian inilah yang kita pegang erat-erat. Ya. Kepastian ini yang kita yakini ya dan amin. Ya. Dan luar biasa. Saya aja kalau dulu, saya waktu kecil ingat, saya pingin sepeda, ya. Kemudian papa saya belikan saya sepeda, dan saya tahu ternyata begitu sepeda itu datang, ya. Sepedanya bukan sepeda baru Bapak Ibu, sepeda bekas, ya. Sepeda mini bekas warna biru, saya ingat sekali sampai sekarang, ya. Dan sepeda itu saya bawa
dari sekolah ini, dari waktu itu kalau nggak salah saya SMP ya, kelas 1 saya naik sepeda dari rumah ke SMP. Senang Bapak Ibu. Sampai ada satu teman saya, sudah ayo bonceng saya aja naik sepeda saya. Bukan sepeda baru ya, tapi sepeda bekas. Karena apa? Karena janji Papa ini tidak meleset, janji Papa ini ditepati. Ya. Kemudian saya agak besar sedikit, SMP kelas 2, saya senang sekali dengan radio luar negeri Bapak Ibu. Ya, Papa punya radio lama begitu ya. Setiap kali dia setel radio luar negeri, saya senang. Ya. Kemudian saya tidak minta sama Papa saya, tidak minta. Tapi melihat kesenangan saya, maka Papa saya belikan saya radio itu baru 4 band. Ada SW1, ada SW2-nya. Bapak Ibu yang lebih sepuh atau seusia saya pasti tahu tentang hal ini ya. Ada SW1, ada AM, ada SW1, SW2, SW3, SW4. Wah saya senang sekali. Saya keloni, kalau saya tidur, saya punya tempat tidur sendiri, saya keloni. Kalau sampai jam 1, jam 2 saya setel radio itu. Wah senang sekali ya. Radio Netherlands, radio Australia, radio BBC, saya tahu semua itu. Zaman-zaman itu ya. Itu senang sekali, karena apa? Karena Papa yang janjikan ya. Dan itu satu kepastian yang saya dapat. Sekarang bukan Papa saya lagi yang janjikan, tapi lebih dari Papa saya. Yang buat janji itu Tuhan Yesus Kristus sesembahan kita. Ya dan amin. Pasti dikasih. Buat apa kita khawatir? Ya, buat apa kita khawatir? Yang kedua, ternyata bukan hanya itu. Ya. Ternyata kalau kita lihat konteks dari ayat ini, Yohanes 14 itu bicara tentang Roh Kudus dan rumah Bapa. Ya. Makanya saya tadi singgung di depan tadi, umur kita cuma berapa kalau dibandingkan dengan kekekalan, maaf. Dengan rumah Bapa yang kekal, nggak ada artinya sama sekali. Ya. Tentang rumah Bapa dan kemudian tentang Roh Kudus dan tentang damai sejahtera Allah. Ini yang dibahas dalam konteks Fatsal 14 ini. Dan kita tahu ternyata ada Roh Kudus yang luar biasa itu menyertai kehidupan kita. Ya. Melewati setiap jalan-jalan kehidupan kita yang mungkin penuh lembah yang dalam. Ya. Penuh dengan masalah mungkin. Tapi kalau kita belajar firman Tuhan, ternyata ada Roh Kudus, person yang ketiga dari Allah di surga itu senantiasa menyertai kita. Apa yang menjadi kekhawatiran kita? Apa yang menjadi ketakutan kita? Dia ada di dalam kita, senantiasa ada di dalam kita, dimeterai dalam kehidupan kita. Dikatakan Yohanes 14 ayat 16. 14 ayat 16 sampai 18. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. 17. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu, kita, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Diam selama-lamanya. Bukan main celok sebentar kemudian pergi, enggak. Tapi selama-lamanya dalam kehidupan kita. Sebab memang kita percaya kepada Dia. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Kita akan dijemput oleh Tuhan Yesus sendiri untuk naik ke dalam kekekalan yang luar biasa. Untuk kehidupan yang 80-90 tahun, 70, 80, 90 tahun. Apa kekhawatiran kita kalau kita punya dua modal yang kuat ini? Ya. Janji Tuhan yang begitu pasti. Dua, Roh Kudus yang menyertai kita. Kalau Bapak Ibu boleh selidik lagi pasal Yohanes 14 secara keseluruhan, Bapak Ibu akan menemukan poin-poin yang luar biasa dari hal ini. Ya. Baca di rumah, renungkan hal ini. Bapak Ibu saya yakin akan dikuatkan melalui ayat-ayat ini. Ayat yang luar biasa. Janji Tuhan tentang damai sejahtera, tentang rumah Bapa yang kekal, tentang Roh Kudus yang akan menyertai kita. Ya. Kemudian gampang. Kalau kita tahu dua model yang luar biasa itu sudah ada dalam kehidupan kita. Ya. Janji Tuhan yang kuat sebagai orang percaya, kemudian Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dengan dua model ini, apa yang kita lakukan? Ya. Simpel Bapak Ibu. Ya. Saya cuplik renungan saya yang waktu kemarin waktu di GUGC. Ya. Bagian yang pertama saya katakan, minta saja, ya, gampang. Ya. Damai sejahtera itu enggak bulet, ya. Enggak perlu prosedur A, B, C, D, E, enggak. Ya. Minta saja. Ya. Doa sama Dia, tekuk lututmu, menghadap kepada Dia. Ya. Tuhan, aku mohon damai sejahtera-Mu, aku ada masalah yang begitu berat. Enggak teratasi secara alam pikiran kita. Ya. Enggak teratasi sama alam pikiranku, aku enggak mampu untuk mengatasinya. Tak serahkan di bawah kakinya Tuhan Yesus, kasih kekuatan. Mungkin masalahnya enggak lepas, ya, tetap ada. Tapi kekuatan Tuhan menopang kita, sehingga damai sejahtera itu tetap ada. Ya. Simpel minta aja. Matius 7 ayat 7-11 katakan, mintalah,
maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk pintunya, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Tidak ada. Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Kalaupun itu ada, memang manusia sangat jahat-jahat ini. Tapi tidak ada ceritanya kalau Tuhan Bapa di surga. Ya. Jadi jika kamu yang jahat, Tuhan Yesus ngomong apa? Tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Kita yang jahat ini sangat mengasihi anak-anak kita. Ya. Sangat mengasihi cucu kita. Ya. Cucu saya kalau minta apa-apa sama saya, enggak, kata enggak. Kalau jawab bilang, enggak, kata enggak. Saya banget Bapak Ibu. Kemarin cucu saya kecil, saya waktu keluar, dia ingat pernah dulu saya belikan McDonald itu ya, ayam goreng McDonald. Saya diingatkan sama pembantu mungkin itu kayaknya ya. Minta Akong McDonald. Dia minta sama saya, Akong mau keluar ya? Iya. Kenapa? Akong nanti belikan saya ayam goreng McDonald ya. Cucu yang kecil masih 3 tahun tapi pintar sekali ngomong si Melvin itu. Enggak Bapak Ibu, meskipun saya keliling habis kemana-mana tapi saya mampir untuk beli McDonald 4 potong saya bawa ke rumah biar mereka bisa makan. Ya. Saya yang bapak yang jahat, ya, kasih anak cucu saya dengan apa yang saya bisa, dengan sepenuh hati, dengan ketulusan saya kasih. Apalagi bapak yang di surga. Kita minta apa sih? Kita tidak minta macam-macam sama Tuhan. Minta damai sejahtera, masa nggak dikasih? Yakin dan percaya, kita pasti dikasih sama Dia. Ya. Apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ingat perempuan Kanaan, perempuan Yunani, seluruh Fenisia itu, ya, yang anaknya kerasukan setan dan kemudian disembuhkan Tuhan. Tuhan ngomong apa? Di mana itu? Di Matius 15, ya. Dikatakan seperti ini. Jawab Yesus, Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan seluruh Fenisia itu mendekat menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Ya. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tapi perempuan itu ngomong seperti ini, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dengan kerendahan hati yang luar biasa. Ya. Perempuan itu minta kepada Tuhan untuk anaknya disembuhkan. Sembuh enggak? Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu apa yang kau kehendaki. Apa yang kita kehendaki. Apa yang kita butuhkan, dikasih sama Tuhan. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Si Tuhan Bapak Ibu. Saya malam ini belajar sama-sama dengan saya. Jangan minta apa-apa. Sudah, minta damai sejahtera sama Tuhan Yesus. Ya. Yakin dan percaya. Ya, yakin dan percaya. Tuhan akan kasih buat setiap kehidupan kita. Ya. Dia Allah yang begitu mengasihi kita. Apa yang tidak bagi kita? Wong tubuhnya aja dihancurkan di kayu salib jual-juta, dicemooh, disalibkan di paku, begitu besar pakunya. Ya. Dia digantung di kayu salib jual-juta, siap. Untuk siapa? Untuk kita. Masa sih Dia tidak kasih sesuatu buat kita? Apalagi damai sejahtera yang sudah dijanjikan sama Dia. Ya. Tidak cukup seperti itu, tapi juga Dia kasih Roh Kudus buat kehidupan kita. Kurang apa Tuhan Yesus buat kehidupan kita? Saat ini minta damai sejahtera itu sungguh-sungguh kepada Dia. Malam ini juga tekuk lutut kita sama-sama. Saya juga saudara. Ya. Untuk menghadapi pandemi yang kita tidak tahu sampai kapan ini. Ya. Ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 terus. Virusnya juga ganti-ganti. Ya. Aduh menakutkan. Ya. Ini katanya berita terbaru tadi siang saya baca. Ada 10 orang yang terjangkiti karena ada orang India yang masuk di Jakarta itu. Luar biasa, mengerikan. Kalau sampai dia menyebar kemana-mana, waduh jadi apa? Ya. Sampai ada juga berita kan, sudah divaksin 2 kali, tapi nyatanya tetap kena virus itu. Virus COVID-19. Di mana kekuatan kita? Kalau tidak kita bergantung pada sosok yang sangat besar, tokoh yang sangat luar biasa, pada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Belajar sama-sama saya. Minta damai sejahtera. Yang kedua, minta saja. Yang kedua, 1, minta saja. 2, bangun hubungan. Bangun hubungan. Semakin kita kenal dengan papa kita, saya semakin kenal dengan orang tua saya. Ya. Saya semakin kenal dengan papa saya. Saya tahu sifat-sifatnya dia. Ya. Saya mendekat aja, dia tahu. Oh anak ini kepingin A. Oh anak ini kepingin B. Tidak usah ngomong Bapak Ibu. Karena apa? Karena memang
Papa itu begitu mengenal kita. Ya. Sebaliknya sekarang. Ya. Bagaimana saya cara mengenal Papa saya? Ya. Oh, Papa saya itu sifatnya pendiam, memang pendiam dia. Dia tidak pernah marah sama saya. Ya. Kalau marah cuma pipinya aja yang memerah. Ya. Kemudian matanya agak membesar sedikit. Saya tahu, oh itu Papa saya ngamuk. Ya. Kemudian saya menjauh. Ya. Kenapa saya tahu seperti itu? Sebab memang saya dekat dengan dia. Ya. Saya mendekat dengan dia. Saya belajar banyak dari dia. Ya. Saya diajari caranya ngitung duit klitik. Waktu itu saya ingat sekali. Ngitung duit klitik caranya begini. 5, 5, 5, 5, 5. Kemudian dicek sekali 5, 5, 5, 20, 100. Caranya ngitung seperti itu. Saya diajari sama Papa sampai sedetail itu. Karena apa? Saya dekat sama dia. Saya sehingga ngerti. Oh, caranya ngitung duit kayak gini. Ya, ngitung duit klitik-klitik itu. Ya. Banyak hal yang saya harus belajar dari Papa saya. Dan saya semakin saya tahu sifat-sifat Papa saya, maka saya semakin gampang untuk mohon sesuatu. Semakin gampang saya minta sesuatu sama dia. Ya. Oh, Papa saya saat ini sedang lagi hatinya plong, ya, hatinya senang, saya deket. Pak, pingin sepeda, belikan enggak? Belikan. Pak, pingin arloji. Saya waktu itu juga punya arloji, teman-teman punya arloji kan waktu SMA kelas 1 saya ingat. Pingin arloji. Belikan sama Papa saya arloji. Saya dibelikan arloji Titus waktu itu. Wah, kebanggaan. Zaman-zaman itu kan arloji Titus sangat ngetop ya. Saya gak minta banyak-banyak, cuma sekali ngomong aja sama Papa saya dibelikan. Karena apa? Karena saya dekat dengan dia. Nah, sama dengan kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Bangun hubungan itu. 2 Petrus 1 ayat 2. 2 Petrus 1 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Ya, saya ulang. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kita oleh pengenalan akan Allah. Nah, kita mengenal akan Allah sungguh-sungguh. Dan akan Yesus Tuhan kita. Lewat apa? Gampang Bapak Ibu. Ada Alkitab. Ada jadwal Alkitab yang harus kita baca kan? Baca itu. Ya. Kalau ada waktu lodang, baca lagi. Kalau ada waktu lodang lagi buku rohani yang baik-baik, baca lagi. Kalau ada waktu lodang lagi, dengarkan firman-firman Tuhan di YouTube yang baik-baik tentunya. Ya. Paling enggak dari tempat kita GBIS cukup banyak renungan-renungan yang saat ini muncul. Ada khotbah di kaum muda GOGC, ada khotbah tengah minggu ya. Itu boleh menguatkan kita. Kadang-kadang dengar bukan sekali, tapi dengar 2-3 kali sehingga kita boleh lebih lagi mengenal dia dengan sungguh-sungguh lewat firman Tuhan. Ya. Baca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Punya saat teduh, ya. Punya saat teduh. Ya. Ingat-ingat masa-masa yang lalu. Bagaimana Tuhan menolong kehidupan kita. Ya. Bagaimana Tuhan itu senantiasa melimpahi kita dengan begitu banyak hal yang baik buat kehidupan kita. Ya. Kalau saya ingat-ingat masa lalu, luar biasa Tuhan begitu baik buat saya. Ya. Dan hal ini cukup untuk menguatkan saya untuk mengenal lebih lagi kepada Dia. Saya lebih merasa lagi, siapa yang bisa menjadikan saya seperti ini? Ya. Siapa yang menjadikan saya seperti ini saat ini? Hanya 1% yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Coba bayangkan kalau tidak ada Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kalau tidak ada gantungan yang begitu kuat dalam kehidupan kita. Kepada siapa kita menggantungkan kehidupan kita? Kepada siapa kita berharap? Kepada siapa kita bergantung? Kepada siapa kita sambat? Kalau hanya kepada Dia saja. Kalau Dia mempunyai penawaran yang sangat luar biasa buat kehidupan kita. Mungkin dalam masa-masa ini begitu banyak problem kehidupan. Banyak masalah harus hinggap dalam kehidupan kita. Ya. Tapi satu perkara kita belajar. Belajar hanya minta damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Mintalah itu saat ini. Dengan sepenuh kerendahan hati. Seperti wanita Syro-Fenisia tadi. Ya. Seperti ibu Yunani tadi yang anaknya kerasukan setan. Dia minta kepada Tuhan Yesus sendiri. Dan Tuhan Yesus bukan anulah, tapi Tuhan Yesus nyemoni. Tidak layak dikasihkan kepada anjing. Ya. Ini hanya anak-anak. Tapi dengan segenap kerendahan hatinya wanita ini ngomong, Tuhan, meskipun anjing, tapi aku mau makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Duh, saudara. Masa Tuhan tidak mau kasih? Kalau kita minta damai sejahtera Tuhan saat ini, saya yakin dan percaya, ya, Tuhan Yesus kasih buat setiap kehidupan kita. Coba bayangkan masa-masa yang lalu, bagaimana Tuhan baik buat kehidupan kita. Dia begitu mengasihi kita, Dia begitu mengutamakan kita, Dia begitu mengutamakan apapun dalam kehidupan kita. Ya. Ayat yang terakhir Bapak Ibu, Filipi 4 ayat yang 8. Jadi akhirnya,
saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, sudah, mulai saat ini kita belajar. Jangan pikirkan yang jelek-jelek, jangan pikirkan yang jahat-jahat ya. Jangan kepengaruh banyak medsos yang beritanya tidak karu-karuan. Ya. Kemarin saya lihat medsos yang luar biasa jahat ya. Bagaimana ada seorang tua yang dipukuli oleh orang-orang bule itu ya. Orang Asia yang dipukuli orang-orang bule ya. Aduh, medsos kayak gitu kok ditampilkan ya. Langsung saya hapus ya. Saya kasih komen ke teman-teman, jangan dimuat kayak gini ya. Menyesatkan ini. Ini luar biasa jahat ya. Jangan sampai kebaca oleh alam pikiran kita ya. Pikirkanlah yang baik ya, semua yang benar ya, yang mulia, yang adil, yang manis ya. Yang baik-baik didengar oleh telinga kita ya. Kebajikan yang patut dipuji. Pikirkan semuanya itu. Apa yang perlu dipikirkan untuk semua yang baik tadi? Hanya satu. Belajar, renungkan firman Allah dengan sungguh-sungguh. Semakin kenali Dia dengan sungguh-sungguh ya. Maka apapun yang kita minta, apapun yang kita butuhkan ya, Dia akan kasih buat kehidupan kita. Sebelum kita meminta, sebelum kita mohon apapun juga kepada Dia. Puji Tuhan, amin. Kita akan berdoa untuk semua anggota sedang jemaat di Gereja Bethel kita saat ini, juga untuk bangsa dan negara. Kita akan berdoa sama-sama. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk segala lawatan-Mu Tuhan, segala kasih setia-Mu, belas kasihan-Mu buat setiap kami Tuhan Yesus. Khususkan Tuhan, kami berdoa buat sidang jemaat-Mu, GPIS, Mojo Agung saat ini Tuhan, yang sedang mendengarkan renungan malam ini, yang ada di tengah-tengah kami, semua Tuhan sedang jemaat-Mu, Engkau yang berkati, Engkau yang cukupkan, Engkau yang lawati, Engkau yang berikan damai sejahtera-Mu buat setiap kami Tuhan, biar sehingga kami boleh mempunyai kekuatan yang luar biasa buat menanggung apapun juga di dalam dunia ini Tuhan. Engkau berikan kami tetap kesehatan yang prima Tuhan buat setiap kehidupan kami. Apapun yang jadi masalah-masalah dalam keluarga kami, dalam benak sedang jemaat di tempat ini, Tuhan, Engkau yang tolong, Engkau yang berbelas kasihan untuk menyelesaikan semuanya. Engkau yang berikan damai sejahtera-Mu yang luar biasa, sehingga kami boleh merasakan betapa kami kuat, karena Tuhan Yesus saja. Untuk bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan yang kami kasih dengan segenap hati kami, di mana kami boleh menarik nafas di sini Tuhan. Kami boleh mendapatkan berkat-berkat-Mu juga di negeri ini Tuhan. Kami berdoa Bapak, bangsa yang besar ini Bapak, bangsa yang Kau kasihi Tuhan. Kami naikkan tinggi-tinggi di hadapan-Mu. Kami akan dan percaya lawatan-Mu tidak akan lepas. Matahu yang begitu luar biasa sedang mengawasi setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu di negara ini Bapak. Yang berikan hikmat, marifat buat setiap pimpinan-pimpinan kami Tuhan. Dari Bapak Presiden yang kami kasihi, yang begitu luar biasa memimpin kami, dari Pak Jokowi, sampai pada pemimpin yang paling bawah Tuhan, Pak RT RW kami yang begitu cinta kepada kami. Engkau semua beri hikmat marifat-Mu Tuhan Yesus. Sehingga di dalam semuanya Tuhan, nama-Mu boleh semakin ditinggikan, nama-Mu boleh semakin disebarluaskan, nama-Mu boleh semakin disanjung puji Tuhan. Untuk setiap kami bangsa Indonesia ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau pertemukan kami pada jam-jam ibadah mendatang Tuhan. Tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam keadaan Engkau mengasihi kami. Dan kami boleh tetap belajar untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Sehingga Engkau boleh disenangkan Tuhan buat setiap apa yang kami boleh lakukan buat kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.